Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada malam hari ini kita mencoba nih ya, kasih judul. Biasanya kan kita tidak pakai judul, kami tidak pakai judul. Malam ini katanya judulnya Perjalanan Jiwa dari A ke Z, dari Z ke A kembali. Jiwa itu adalah ruh yang sudah dihembuskan dan mendapat jasmani yang sempurna. Menyatu ruh dengan jasmani menjadi jiwa. Bukan rohani loh ya, jiwa. Sudah menyatu antara ruh dengan jasmani. Oke, malam ini kebetulan ini bulan Maulid, jadi tadi di jalan ramai orang pada nepok hadroh. Kita berikan narasumber kita yang kita cintai, Kang Teddy. Monggo, Kang Teddy. Perjalanan jiwa itu apa sih? Terima kasih atas berkenannya waktu yang masih diberikan kepada kita dari sang kehadiran, dari sang keberadaan, yang sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, bahwa kita adalah hidup. Dan hidup itu meliputi segala apa yang ada, yang telah disiapkan oleh Allah ini. Padahal dalam penciptaan langit dan bumi yang awalnya bersatu padu, selalu saya ulangi bahwa awalnya langit itu sama bumi adalah bersatu padu. Kemudian sama Allah dipisahkan antara langit dan bumi ini. Untuk apa? Sesungguhnya itu adalah merupakan grand design bagaimana Allah mempunyai Allah menunjukkan betapa esensi dan substansinya Allah itu bisa diterapkan dalam penciptaannya itu sendiri dengan dikunci oleh hukum-hukum ketetapan Allah. Kita harus mengingat bahwa dengan adanya keterpisahan antara langit dan bumi ini, maka ada konsekuensi logis yang harus membarengi adanya keterpisahan ini. Makanya diciptakanlah makhluk hidup. Karena awal penciptaan makhluk hidup itu sebetulnya dari flora, fauna, baru kita. Manusia ini sebetulnya termasuk lahir terakhir. Yang pertama adalah dari flora, yang kedua adalah fauna, yang ketiga adalah kita, penghuni yang nanti akan mengelola flora, fauna dengan lingkungan yang ada itu. Kalau pengen bukti, seluruh scientific ilmu pengetahuan berawal penelitian adalah dari fosil-fosil yang ada. Itu berarti makhluk hidup awalnya itu sebetulnya flora duluan, dari tumbuh-tumbuhan, biota laut, seperti itu. Setelah itu menemukan fosil, diteliti dengan genetik, dengan ilmu fisika kuantum atau apa terserah ya. Karena itu akan berproses sesuai dengan perkembangan ilmu itu sendiri gitu loh. Sebetulnya Allah itu indah sebetulnya. Sebetulnya sangat indah. Beliau bisa, saya mau ngomongkan kesulitan sebetulnya. Mau beliau sesungguhnya itu untuk orang, sang pencipta. Tapi tidak apa-apa, karena harus kita metaforakan. Bagaimana kita akan menerjemahkan si Allah sendiri. Kalau kita tidak bisa memberikan gambaran yang konkret di hadapan kita dengan kehidupan kita itu. Karena itu harus ada korelasi yang sangat erat dan harus ada pembuktian sehingga selalu dalam diri kita itu kalau kita beracuan pada sebuah sejarah, sejarah itu pasti akan menelurkan pemikiran, menelurkan sebuah cerita. Nah, di situ sesungguhnya ada
pelajaran yang harus kita ambil dari sebuah cerita itu, kita mensikapinya sekedar pengen ceritanya atau pengen mengalami cerita itu. Karena sesungguhnya kenabian dan kerasulan itu mengapa oleh Allah ada sebuah sejarah dan ceritanya. Itu bukan sekedar ceritanya yang kita lihat sebetulnya. Tapi sesungguhnya bagaimana kamu bisa napak tilas dari sebuah sejarah yang telah ada itu gitu loh. Nah, napak tilas ini kamu harus membutuhkan instrumen dari apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam dirimu itu. Karena penciptaanmu itu tidak main-main. Kamu itu diciptakan jasmani dan rohani. Ini nanti hidup. Lah, katalisatornya untuk pendekatan terhadap sejarah kamu bisa meneliti. Ini kamu harus punya tool. Lah, toolnya jiwa itu. Berarti kamu itu sesungguhnya unsur hidupmu itu sudah ada dari Allah yang dihembuskan. Tapi ada lagi satu, bahwa unsur hidup itu di hewan ada, di tumbuhan ada, di alam semesta ada. Dan ini punya kecerdasan sumbernya dari sang hidup itu. Karena keberadaan sang hidup, kehadiran sang hidup selalu meliputi terhadap makhluknya itu. Makanya tumbuhan itu bernafas. Dia juga bertumbuh dan juga berkembang. Makanya bisa kamu ambil, kamu petik buah dari perkembangannya itu. Hewan pun begitu seperti kamu, bergenerasi, beranak pinak, bersuami. Seperti itu sama dengan kita. Tapi yang membedakan satu, dia tidak berjiwa. Tumbuhan tumbuh, berkembang. Silih berganti sama dengan kita, tapi dia tidak berjiwa. Kalau kita tidak, kesempurnaan manusia adalah berjiwa. Lah, jiwa itulah sesungguhnya fungsinya katalisator untuk menyatukan antara jasmani rohanimu itu, bisa mengembangkan kamu berpikir, mengobservasi, sintesa di dalam tubuhmu ini, di dalam pemikiranmu ini, dengan segala aktivitas yang ada. Karena itu nanti akan terjadi simbiosis, akan terjadi korelasi yang luar biasa sebetulnya. Mukodimahnya dari sini dulu. Karena kalau kamu nanti tidak menyadari itu, maka kamu akan sulit mencermati, akan sulit memaknai setiap sejarah yang telah berlangsung sekian tahun yang lampau. Padahal kita tidak ikut saat itu. Tidak mendampingi kenabian, tidak mendampingi kerasulan. Tapi kita punya handbook, Al-Quran itu. Makanya itulah mengapa Al-Quran bisa dikatakan Muhammad. Karena Al-Quran itu risalah, milad Ibrahim juga bisa. Makanya itu yang menjaga Allah sendiri, yang segala sesuatunya dari Allah, firman-Nya Allah, yang menjaga Allah sendiri. Dan bedanya tulisan Allah dengan tulisan manusia yang punya literatur balai pustaka apapun, kalau Allah tidak. Asalnya dari Allah sendiri, unsurnya ya Allah sendiri, untuk mengkolaborasikan di alam semesta ini, di kehidupan ini. Makanya Allah mempunyai 4 sosok. Sosok Laha itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan itu. Allah bisa berubah menjadi sosok Allah sendiri, nanti berubah menjadi sosok Rob, dan juga menjadi Malik dari 3 kesatuan ini. Makanya manusia diciptakan itu dari unsur hidupnya adalah roh, makanya sperma hidup, ovum hidup. Kalau ovum tidak hidup, sperma tidak hidup, tidak akan terjadi pembuahan. Kehidupan baru tidak akan terjadi. Itu sama-sama hidup, tapi dia tidak berjiwa. Itu yang harus kamu pikirkan. Dengan kecerdasan yang logikamu berjalan, sehingga nanti akan sesuai dengan realitas itu. Makanya saya sering ngomong, apa bukti keniscayaan hukum-hukumnya Allah? Itu sesungguhnya begini. Seperti taruhlah di sini ada audiens 100 orang. Saya manggil, hai si Ahmad. Ternyata yang nengok apakah orang si Sony atau yang nengok si Teddy kan tidak. Pasti yang nengok si Ahmad. Karena apa? Potensial yang saya keluarkan ini, gelombangnya, suaranya didengarkan oleh si Ahmad tepat. Potensialnya cocok. Makanya bisa terjadi ketersambungan. Oh ya, aku Ahmad tak melengo. Manggil saya, Pak.
Itulah bukti korelasi bahwa itu potensial tepat. Antara apa yang dilontarkan suara ini vibrasi, dia menjadikan sebuah gelombang, diterima oleh fungsi dengarnya, karena dia punya instrumen dengan, oh itu manggil si Ahmad. Dia pasti akan memalingkan mukanya. Hewan pun sedemikian rupa, kamu nampakkan siapa, dia sering mendengarkan vibrasi itu, dipanggil, ayo Blacky, dia pasti gini. Yang bukan Blacky tidak mungkin, karena potensialnya tidak sesuai, tidak tepat. Itulah keselarasan sebetulnya. Itulah potensial. Karena adanya hanya energi, vibrasi, dan gelombang kehidupan itu. Makanya semua itu pasti ada suara yang terlontar karena dia akan bervibrasi di alam semesta. Asal-usul kehidupan seperti itu sebetulnya. Itu yang harus kita sadari gitu loh. Jadi saya mencoba menarik benang merah ketika Blacky dipanggil, hewan tadi dia menoleh, atau Ahmad tadi dipanggil, kebetulan dia nama Ahmad, dia juga menoleh, yang bukan Ahmad tidak menoleh. Artinya, kenapa dia menoleh? Karena sejak dia kecil, mulai berfungsi panca inderanya, pendengaran dan penglihatannya, dia diulang-ulang. Ahmad, 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 Ahmad. Akhirnya, oh Ahmad itu ke saya. Vibrasinya. Dibuktikan dengan mata, suara diarahkan ke saya. Akhirnya, oh berarti saya ini Ahmad. Iya, karena vibrasi sudah terbentuk. Berulang-ulang dari kecil. Nah, iya. makanya ketika besar, ketika dipanggil nama itu, dia akan menoleh. Artinya kebetulan ini namanya Ahmad. Misalnya namanya Gorib. Rib, Gorib. Maka tidak yang punya semua nama akan Gorib menoleh. Gitu. Kecuali Gorib. Iya, Nah, Gorib pasti akan menoleh. Artinya Gorib itu sudah dibentuk sejak dia kecil. Sejak dia mulai panca inderanya hidup oleh ibu bapaknya otomatis. Iya. Kalau saya contohkan itu di makhluk hidup ya, atau di apalah. Ya ini saya mencontohkan makhluk yang hidup dulu. Tapi kalau di HP adalah nomor jiwa itu. Makanya saya selalu ngomong, HP itu baterainya unsur hidup. Karena kalau baterai diambil, tidak akan hidup sekalipun HP-mu baru. Aplikasinya tidak rusak. Tapi ada nomornya juga. Tapi nggak ada baterainya, maka sudah tidak akan kamu berfungsi. Karena dia disfungsi. Mengapa? Nomornya tidak ada. Chipnya, softwarenya tidak ada masuk ke situ gitu loh. Nah, kalau di orang jiwa itu ya itu. Nomormu itu nanti yang akan bertanggung jawab, nomormu itu. Bukan baterainya, bukan aplikasinya. Saya ilustrasikan lagi contoh seorang dokter ahli bedah. Apakah yang akan bertanggung jawab nanti mobil dinasnya, rumahnya, atau alat operasinya, atau alat suntiknya? Tidak. Atau alat endoskopinya? Tidak. Paham di sini maksudnya? Kamu harus membedakan itu dulu. Karena ini mendasar. Kalau itu kamu tidak tahu, maka kamu akan kebalik-balik. Kamu memprediksi salah, kamu menginterpretasi juga salah, maka akan terpolarisasi yang lebih rumit. Karena seperti itu Al-Quran gitu loh. Biar sesuai antara apa yang dikalamkan itu sesuai dengan kalamnya. Makanya sekedar di kolbun Allah di mana posisinya di sini. Kamu kepenerapannya dengan Allah itu di sini. Kabeh wong iso jawab. Allah itu di dalam diri saya, di hati saya, di kulub saya. Tapi ketemu apanya kamu di situ? Karena kalau potensialnya tidak ketemu, selamanya kamu tidak bisa ketemu. Saya contohkan gini, HP-mu lengkap semua. Nomornya salah satu digit aja, kamu tidak akan terkonek kok. Kamu video call tidak bisa. Kamu hubungi tidak bisa, padahal internetnya ada. Karena mengapa? Salah satu digit. Jiwamu tidak akan nyambung dengan Allah. Kalau kamu nanti akan seperti itu. Dan kamu itu hembusannya Allah, unsur hidupnya Allah, tapi mengaku Allah tidak boleh. Karena kamu makhluk. Yang dicipta. Yang diciptakan itu, gitu loh. Makanya tidak boleh kamu menyekutukan, membandingkan, tidak boleh. Makanya di situ dikunci dengan surat Al-Ikhlas. Di juz 30 lagi. Di juz terakhir justru. Pengunci-pengunci itu. Mengapa begitu? Karena sangat
fundamentalisnya dan sangat pentingnya itu di pemahaman makhluk hidup itu gitu loh. Si manusia itu gitu loh. Makanya kul huwallahu ahad itu penting sekali kamu pahami. Dan seterusnya itu, kamu kalau menemukan keahatan, maka kamu akan ngerti ketauhidan itu sendiri. Karena ini nanti bentuknya akan segitiga, dirimu pun seperti itu. Gitu. Itu untuk mukadimah ya, untuk artinya untuk kita ternyata ngeh dulu terhadap dasar-dasar itu. Karena ini fundamentalis sekali. Selama kamu tidak memahami ini, maka kamu akan selalu salah menggunakan kacamatamu. Selalu salah kamu menerjemahkan, memaknai sesungguhnya apa, ada pelajaran apa dengan kejadian-kejadian itu, sehingga apa yang kamu omongkan, kamu mabuk, tidak sadar yang kamu omongkan itu apa, karena kamu sejak awal tidak tahu dasar-dasar itu. Nah, ini mendasar sekali, makanya mohon ini diperhatikan betul, karena tidak semudah yang kamu bayangkan bahwa kamu setelah diciptakan hidup sekedar ini, tidak. Karena hidupmu itu ada limitasi, berarti kamu punya pertanggungjawaban nanti setelah ini gimana. Setiap apapun penugasan, itu pasti ada pertanggungjawaban, dimanapun keberadaannya. Coba, anakmu suruh belajar, kamu sekolah, berarti kamu tugasi. Dia akan bertanggung jawab terhadap tugasnya itu. Sedemikian juga hidupmu. Nanti kamu di sini itu. Sebetulnya itu, ayo monggo kita cerna bersama-sama sambil, ini sharing ya, artinya saya mengetengahkan bahwa Al-Quran ini dengan cara pandang menggunakan metodologi yang logika, mencerdaskan dirimu. Sehingga nanti ada gunanya kamu beragama, ada gunanya kamu itu membaca Al-Quran. Karena banyak orang pintar membaca Al-Quran, bahkan sampai hafal, menjadi kufat. Tapi dia tidak paham, Al-Quran itu untuk apa. Gitu loh. Makanya kamu harus kenal jalan, tahu rambu-rambu, ngerti alamat, sehingga nanti tepat kamu. Mencari potensial itu mudah, gampang gitu loh. Karena saya ibaratkan seperti itu tadi. Sepandai-pandainya orang, nggak ngerti nomor HP-nya, gimana kamu akan terjadi koneksi hubungan? Nggak bisa. Ya itu tadi, kamu harus ngerti rambu-rambu, karena ayat itu sebetulnya rambu-rambu di dalam Al-Quran. Kalau nggak kenal rambu-rambu, terus gimana kamu mengenal Allah gitu loh. Kenal ayatnya Allah itu. Karena ayatnya Allah itu nulisnya tidak pakai tangan. Dia nulisnya juga tidak pakai tinta. Nulisnya pakai ilmunya Allah sendiri. Itu yang perlu kamu cermati, garis bawahi. Nulisnya nggak tangan ini lah lucu. Lah itulah bedanya firman dengan qaule menungso. Makanya jangan mudah percaya apa yang saya omongkan. Sebelum omongan itu kamu rasakan dan kamu buktikan dalam hidupmu. Kalau sudah bisa, berarti bukan bohong. Itulah sebuah kebenaran sebetulnya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an. Mesti dari Quran, tidak ada bahasa minal dari Balai Pustaka Intan Parewara atau dari mana, tidak ada. Kembali ke Quran lagi pasti. Itulah mutlak sebuah kebenaran, bukan pembenaran lagi. Karena kebenaran tidak butuh validasi dari kolektif kehidupan makhluk, tapi hak itu dari Al-Quran. Karena nulisnya tidak pakai tangan, juga tidak pakai pulpen, nulisnya tidak di sini, tapi di Lauhil Mahfuz. Langit sop itu sesungguhnya 7 itu paling atas, nanti Sidratul Muntaha itu. Itulah bentengnya. Itu. Jadi break dulu. Break katanya ya. Baru berapa menit?